kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Tentu baik, amin. Saudara, siapkan diri kita membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah yang kami terima hari ini. Tuhan bawa kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terpujilah Engkau, kami akan masuki hari ini dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan begini. Sebab untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, dalam kamus Webster mendefinisikan orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Seorang yang percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus, atau bisa diartikan sebagai pengikut Kristus. Sedangkan kata Kristen itu sendiri muncul sebanyak kurang lebih 6 kali dalam Alkitab. Kita bisa membacanya itu dalam Kisah Rasul pasal 11 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, Roma 16 ayat 1, 1 Korintus 9 ayat 5, di 2 Korintus 12 ayat 2, dan di 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, adapun bukti nyata bahwa seseorang disebut sebagai pengikut Kristus bukanlah KTP, saudara ya. Sekali lagi, bukan KTP yang bertuliskan Kristen atau orang yang nampak sibuk keluar masuk gedung gereja. Bukan itu. Tetapi seorang yang mengikuti jejak Kristus dengan meneladani bagaimana Kristus telah hidup. Sebab itu di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, mengikuti jejak Kristus berarti harus hidup dalam persekutuan yang karib dengan Dia. Mengapa? Karena ia pun memiliki persekutuan karib dengan Bapa di surga. Semasa pelayanannya, Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi ini, dia senantiasa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Alkitab mencatat misalnya di Markus di Markus pasalnya yang ke-13 Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara, doa adalah tanda ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau pengisi waktu senggang, saudara. Ingat itu, Sebagaimana ranting tidak dapat berbuah jika tidak melekat kepada pokok anggur, begitu pula kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur kita. Amin, saudara.
Nah, hidup kita ini sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Kristus saja memiliki kedisiplinan dalam hal berdoa sebagai bukti bahwa dia sangat bergantung kepada Bapa dan karib dengannya, siapakah kita ini sehingga kita mengabaikan jam-jam doa kita? Saudara, sesibuk apapun engkau, baik dalam pelayanan, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, jangan sampai kita melupakan jam-jam doa atau bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup kita. Matius pasal 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Jangan sekalipun saudara melewatkan hari tanpa berdoa. Karena doa adalah kunci kekuatan orang percaya. Amin. Doa adalah kunci kekuatan orang percaya. Maka itu saudara, setiap hari sahabat Galilea tayang, saudara bersama saya, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama sehingga ada kekuatan yang kita peroleh dalam menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Saudara, saya katakan berulang-ulang, jangan minta tidak ada pergumulan. Ya, sebab kalau saudara minta tidak ada pergumulan, hanya ada satu kalimat pendek, silakan check out dari planet yang bernama bumi. Saudara pindah ke planet yang lain. Tapi mari kita minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghadapi segala hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini. Amin. Minta kekuatan. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dan saudara, dikatakan tadi bahwa doa adalah kunci kekuatan orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk terus berdoa. Karena doa adalah kunci kekuatan orang percaya. Terpujilah Engkau. Kami senantiasa mau hidup di dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kami dapat menang menghadapi tantangan dan kesulitan di hari-hari yang kami lalui. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, dan karena itu kami mau hidup dalam ketaatan kepadamu. Kami terus mau hidup dalam kekariban dengan Engkau melalui doa. Terima kasih Tuhan, hamba doa supaya hari ini semua sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network, mereka yang rajin dalam mengikuti tayangan sahabat Galilea, yang aktif di live chat, Tuhan berkati. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba terus berdoa untuk Galilea network ini supaya semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan channel Galilea ini makin dikenal, makin banyak orang membutuhkan karena firman Tuhan yang disampaikan. Dan hamba doa untuk kerinduan kami beribadah secara onsite. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kesehatan kami, jaga dan sertai langkah kehidupan kami di hari ini supaya kami hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada